Oke, halo semuanya, ketemu lagi bareng gue Riko. Jadi ini tuh kayaknya video udah setahun lalu kayaknya gue upload video yang panjang kayak gini, dan sekarang gue baru upload lagi karena mungkin belakangan gue emang sibuk di belakang layarnya. Kok bisa? Gila banget. Tapi sekarang gue rasanya pengen ngobrol-ngobrol sama kalian gitu. Dan di video ini sebenarnya gue pengen lebih sharing soal si Xbox yang udah gue dandanin kayak Pikachu di belakang. Dan gue akan bahas kenapa gue kenapa gue senang beli ini, kenapa ini worth it, tapi dengan apa ya, nyantai aja sih. Gue di sini sama sekali nggak scripting. Gue cuman catat poin-poin aja biar lebih kerasa organik gitu. Nah, jadi kenapa gue pengen bahas si Xbox ini? Karena setelah gue akhirnya ketemu beberapa temen gue, terus ya kan mereka nanya gitu, gue di kamar main pakai konsol apa, gue bilang Xbox. Terus mereka bilang, kenapa nggak PS gitu kan? Karena emang PS semua orang lebih banyak yang tahu gitu kan. Dan emang si Xbox ini agak underrated aja buat beberapa orang yang kurang gamer lah gitu ya, yang cuma tahu sekedar main game, tapi kurang tahu di dalamnya kayak gimana. Makanya gue bakal sharingin kenapa si Xbox ini akhirnya jadi worth it banget, dan siapa tahu jadi pengetahuan buat kalian gitu, buat kalian yang cuma tahu doang PS gitu ya, dan gak tahu si Xbox ini. Coba aja tonton video ini dan semoga kalian setelah ini jadi keracunan. Nah, yang pertama itu, kalau kita ngomongin yang namanya konsol itu pasti harus research dulu game di dalamnya gitu. Karena apa artinya sebuah mesin tanpa software di dalamnya gitu ya. Nah, sebelum gua beli Xbox ini juga gua liatin, gua bandingin sama PS gitu. Emang bener, di PS itu banyak lini game yang menarik. Tapi ternyata di Xbox ini banyak game yang tadinya gua pengen mainin, belum sempat gua mainin dan belum sempat gua beli gitu. Dan kalau ngomongin harga, ternyata lebih murah. Karena kan kalian pasti udah sering denger lah si Xbox Game Pass gitu. Dulu tuh gue waktu pertama kali Xbox Game Pass $1 sebulannya, karena kan itu promo. Terus nextnya gue bayar 200.000 karena saat itu gue coba pakai region luar. Dan saat video ini dibikin sekitar 1 bulan lalu kan baru masuk di Indo tuh sekitar 15.000 tuh sebulannya. Itu gila sih, itu lebih worth it lagi. Dan mungkin beberapa orang ada yang bargain gitu, gue nggak mau pakai Xbox Game Pass gitu karena itu sistemnya kan kayak Netflix ya, kita berlangganan, kita nggak punya hak dari gamenya. Yes, betul, kita emang kalau udah langganan ya kita nggak punya hak gamenya. Tapi bayangin kayak gini, gue itu tuh kemarin, buat kemarin sih, udah agak lama kan waktu Cyberpunk keluar, itu kan gue beli full price, walaupun akhirnya banyak bug gitu ya, akhirnya nggak gue mainin, dan ternyata gameplaynya pun kurang cocok sama gue. Ya akhirnya kan secara kasaran gue rugi sekitar 700-800 ribu, dan itu baru satu game. Dalam setahun ada berapa game gitu, karena di sini kan gue encourage game yang ori ya, bukan kalian bajak. Kalau bajak mah kita nggak akan nyambung bahasannya gitu. Nah, kalau si Xbox Game Pass ini, kita katakanlah yang 200.000 sebulan, itu kan yang harga paling mahalnya. Itu kita udah dapat banyak banget lini game, kita udah bisa banyak banget mainin game. Nah, kalau ngomongin setahun, berarti kan kali 12, sekitar 2,4 juta, ya kan? Kalau ngomongin game full price tadi, atau game 500.000, 400.000 deh, itu cuma dapat sekitar 5 game, 6 game gitu, dan pasti kita banyak maunya gitu kan. Akhirnya pengeluaran jadi bengkak. Nah, dengan Xbox Game Pass ini, apalagi udah masuk Indonesia yang 15.000, itu semua jadi worth it banget gitu. Apalagi orang sekarang budayanya itu nyobain game, terus kadang nggak tamat, terus pindah lagi gitu kan. Walaupun itu nggak sehat ya, tapi kan kita kadang pengen nyobain gitu. Dan akhirnya ini jadi worth it banget. Kenapa gue pengen beli ini? Toh, kalaupun gue masih harus mau beli game yang full price gitu, yang nggak ada di sini, yang nggak ada di Xbox Game Pass, maksudnya, ya gue tetap bisa beli. Kayak contohnya si Elden Ring yang sekarang gue lagi mainin gitu kan. Jadi ya gue merasa fleksibilitasnya lebih luas aja di Xbox ini gitu. Nah, sekarang kita coba ngomongin mesinnya gitu. Gue yakin ya mesin sama PS5 kurang lebih hampir sama lah, karena gue juga nggak bisa ngebandingin kan. Sebelum ini gue cuma research by YouTube doang, gue cari-cari. Tapi gue seneng banget sama si ini, ya terutama di Quick Resume-nya. Itu salah satu kenapa gue beli konsol. Gue tuh ya di PC udah enak gitu ya secara main gitu. VGA gue udah mumpuni, tapi gue tuh kalau main game kadang suka dijeda. Gue kadang tengah-tengah, aduh capek lagi kerja, pengen jeda sebentar main game. Kalau di komputer, pasti kita tuh ada momen nungguin loading walaupun cuma sebentar, dan itu menyebalkan aja. Dan misalkan di PC kita main game, tengah-tengah pengen cut, nggak bisa. Kita harus cari tempat nge-save gitu kan untuk beberapa game. Nah, di sini nggak, lu matiin aja. Karena ya dia ada yang namanya fitur Quick Resume, dan di situ lu akan langsung main saat lu matiin gitu. Ya lu matiin di mana, ya lu waktu main lagi, waktu nyalain lagi ya main di situ. Bahkan si Quick Resume ini tuh agak luar biasa ya menurut gue ya, karena bahkan game yang udah hampir 1 bulan gak gue mainin, dia masih Quick Resume. Walaupun gue udah tinggalin gamenya selama 1 bulan. Padahal selama berjalan sebulan itu gue mainin beberapa game yang lain juga gitu, kayak 4-5 game. Dan biasanya emang kalau udah di atas 5 game,
Kadang suka ada game yang kelima yang sebelumnya dimainin yang paling lama itu, kadang emang quick resume-nya udah nggak tersedia. Tapi itu kadang. Berarti kan maksudnya ya kalian juga mau serakus apa sih main game dalam satu waktu sebanyak itu kan. Ya 5 game aja menurut gue udah cukup banget gitu buat kita pindah. Dan emang yang gue mainin di sini pun dalam waktu yang sama gitu ya. Emang gak sebanyak itu. Jadi itu menurut gue sangat-sangat membantu buat kita gamer, jadi sebenarnya jadi sering main sih. Cuman sering mainnya itu di jeda-jeda gitu. Terus pastinya ngomongin konsol nggak lepas sama si controllernya. Emang dia tuh secara teknologi nggak segila si DualSense-nya PS5 gitu kan. Dan waktu gua pertama kali lihat pun, iya premium, enak, ada grip barunya, kalian bisa lihat lah di review yang lain. Ya udah gitu. Tapi ternyata setelah gua pakai jangka panjang, emang improvement-nya lumayan, terutama untuk kenyamanan kita. Jadi tuh dia emang iya lebih berat, tapi si tombolnya lebih empuk. Gua tuh paling sebel sebenarnya dulu waktu pakai controller gua yang lama, yaitu berarti kan si Xbox One ya. Misalkan kita main game RPG gitu, dan kita kan biasanya tuh perlu banget pencet R3 yang kayak di scroll ini kan kita pencet buat kita mainin game RPG. Misalkan dia untuk lari atau untuk target si enemy-nya gitu kan. Nah itu tuh nyebelin banget karena cukup keras. Sebenarnya nggak keras-keras banget sih, tapi kan kalau itu terus dilakukan berulang-ulang, karena kan itu untuk ya kita kayak si Travel Soul-nya gitulah. Itu tuh nggak enak banget. Tangan kita jadi capek dan akhirnya tuh gue jadi kayak males untuk berhenti lari gitu. Nah di sini nggak ada, empuk banget. Gue ngerasain nggak empuk banget sih, cuman lebih empuk dari yang sebelumnya. Akhirnya gue jadi ya pokoknya lebih nyaman aja buat main gitu. Makanya di sini gue ya sangat-sangat mengapresiasi, dan dia juga kan udah Type C. Cuman sayangnya emang si Xbox ini tuh nggak pernah nyediain baterai yang rechargeable dari awal pabriknya gitu. Kita tuh harus beli lagi buat baterai yang bisa rechargeable. Cuma sih kalau gue sekarang pakai baterai yang A3 kayak biasa. A2 apa A3 ya? Ya koreksi lah kalau gue salah. Pokoknya baterai yang biasa itu cukup tahan lama. Biasa tuh gue kalau misalkan gue sering banget mainnya, bahkan setengah bulan pun lebih. Sebulan malah bisa sebulan tahan gitu. Jadi ya nggak apa-apa lah ya, keluar dikit-dikit sebulan kayak berapa belas ribu cuma buat baterai, gue pikir tetap oke gitu. Ya kecuali kalian mau beli yang rechargeable-nya, terserah. Nah ngomongin controller, nyambung ke remote play. Gue tuh udah sempat bikin di TikTok gue gitu, remote play pakai si Xbox ini. Awalnya gue agak skeptis ya, karena kan internet di Indonesia nggak gimana gitu, terus apa sih remote play gitu kan. Tapi percaya deh, kalian tuh akan butuh momen dimana kalian tuh main di HP kayak gini kan. Ini gue pakai controller iPega ya kan, dan gue tuh udah cobain, enak banget. Feel-nya mirip kayak lu main asli gitu. Bahkan gue main Elden Ring di toilet gitu ya, masih oke. Masih enak, dan mungkin kalau misalkan koneksinya agak keganggu, dia akan sedikit blurry, tapi beneran nggak ngeganggu. Karena mungkin gua tuh sempat main The Witcher, itu kan game AAA dan mainnya di Switch. Itu gua ngerasain blurry-nya, ya kadang beberapa ada input lag dikit gitu, dan masih oke. Ya setelah gua nyobain di sini, bahkan gua rasa untuk main game AAA di Switch dan di sini, lebih bagus di sini. Lebih bagus di remote play maksudnya, gitu. Emang kita butuh internet yang lumayan gitu, tapi fitur remote play ini bekerja dengan baik gitu. Dan pastinya ini sedikit tips juga buat kalian, kalau misalkan pakai ini tuh jangan pakai wifi-nya si Xbox ini. Gue nggak tahu kenapa gue sampai udah ganti wifi 6 sekalipun, kan gue tuh 100 Mbps yang ketangkap cuma 30-an, bahkan kurang gitu. Itu jelek banget sih, dan pokoknya nggak enak banget untuk remote play karena secara ping juga dia lebih gede. Ya udah colok kabelan aja, pokoknya setelah colok kabelan semuanya lancar, nggak ada kendala gitu. Jadi the best banget sih ini buat remote play-nya. Nah, terakhir yang positifnya paling sih desainnya gitu. Awalnya, aduh desain dia kotak banget gitu kan, nggak semua orang tahu gitu kan, jadi kayak kurang nyentrik gitu. Karena kan gue suka sesuatu yang nyentrik, tapi oke, ternyata disimpan di mana-mana. Karena gue ngebayangin kalau PS5 di sini agak ketinggian, cuman ya nggak apa-apa juga sih, ya, itu cuma alasan doang. Tapi oke banget desainnya, dan di sini juga gue kasih skin biar lebih enak. Sebenarnya ini skinnya juga bukan official, gue custom di Tokped banyak, kalian bisa coba cari aja. Dan gue pun gambarnya gue bukan bikin sendiri sih, gue cari di Google, terus gue layout sendiri, terus gue bikin ya gambar skinnya kayak gini gitu, dan jadi cakep banget. Dan ya enak aja gitu, ditaruh di mana-mana. Karena kan kalau PS5 mungkin kita kasih skin secara bentuk dia harus miring gitu kan, jadi buat kelihatan semua skinnya. Tapi kan kalau ini kita posisi manapun cakep gitu, kelihatan si bodinya. Nah tadi kan positifnya, sekarang sedikit aja minusnya yang sebenarnya bukan minus banget, yaitu dia tuh ternyata gue agak kaget
waktu pertama kali beli, kok dia tuh fan-nya muter terus. Ada sih momen dia berhenti, cuma kok dia kadang tuh muter terus, kadang semalaman muter gitu. Dan itu tuh sebenarnya adalah fitur dari quick resume-nya. Jadi sekalipun kita matiin si konsolnya, dia itu akan terus jalan di dalamnya. Kalaupun ada update, ada apa, dia akan tetap running. Jadi ini sebenarnya remind aja buat kalian. Kalian tuh jangan taruh sesuatu objek di atasnya. Karena sekalipun kalian pikir, wah ini mati, nggak apa-apa deh, gue taruh di atasnya. Jangan. Karena itu kan buat exhaust-nya. Kayak di atas kan gue kasih lampu, ini kan cuma buat shooting doang gitu. Setelah ini gue take out. Nah itu jangan, karena kan akan menghalangi flow udaranya gitu. Dan kalau misalkan kalian emang mau tinggal dalam waktu yang lama, kalian liburan atau ada keluar kota, kalau gue sih nggak apa-apa banget kalian buat cabut matiin kalau nggak dipakai, dan kalian tutup atasnya. Kalau gue gitu, karena walaupun ruangan gue tertutup, yang namanya debu halus itu ada, dan dia tuh exhaust-nya menghadap ke atas gitu, kayak corong pabrik. Jadinya ya debu bisa aja masuk kan. Nah itu beberapa tips aja, dan pastinya setelah kalian cabut matiin pun quick resume-nya tetap jalan. The best sih emang. Gue nggak paham ini gimana. Gue waktu itu sih tinggalin sekitar 4 hari. Gue full cabut dari listrik. Pas gue nyalain, nyala langsung quick resume, dia langsung main gitu. Kayak black emang. Ya kurang lebih gitu sih. Gue nggak tahu mau bahas apa lagi, karena kurang lebih kalian udah bisa temuin kelebihan-kelebihannya di review yang lain. Ini gue sambil cerita aja gitu, sambil cobain bikin konten lagi, karena mungkin next gue bakal review TV di belakang gue, karena gue juga baru beli itu untuk beli konsol, karena dia emang wah gila cakep banget buat main game. Ya udah, itu aja dari gue, semoga bermanfaat.